Hai, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua cara membuat soto sapi kuah kuning. Ini rasanya enak banget. Oh iya, ini bukan pakai daging sapi ya teman-teman, tapi menggunakan tulang-tulang dari sapi, misalnya dari iga sapinya ataupun tulang yang lainnya. Sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu ya bahan-bahan yang akan kita perlukan. Simak terus videonya. Terima kasih. Dan di sini saya telah mempersiapkan bahan-bahannya seperti soun, kol yang sudah saya iris, lalu toge yang sudah saya cuci. Tidak lupa saya juga telah mengiris atau memotong kecil-kecil daun seledri dan juga daun bawang. Saya juga menggunakan potongan jeruk nipis ya teman-teman. Dan sekarang bahan-bahan yang ini akan saya persiapkan terlebih dahulu ke dalam wadah ataupun mangkuk agar ketika nanti sudah ada kuahnya bisa langsung kita siram ya teman-teman. Jika sudah kita wadahi, kita sisihkan sejenak ya. Kita lanjut di proses yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan atau memotong kecil-kecil, mengiris kecil-kecil bawang merah. Bawang merahnya ini saya menggunakan 25 siung ya teman-teman. Gunakan 1 ruas jari kunyit dan juga 10 siung bawang putih. Untuk bahan-bahan ini kita akan haluskan sejenak ya, tapi sebelum dihaluskan kita tambahkan dulu kaldu jamur dan juga 1 sendok teh merica bubuk ataupun lada bubuk. Tambahkan minyak goreng agar ketika menghaluskan bumbu ini itu lebih mudah dan lebih cepat ya. Sekarang kita haluskan sejenak ya. Dan beginilah kalau sudah dihaluskan ya, teksturnya sudah halus dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sekarang kita akan tumis terlebih dahulu. Siapkan pan dan jangan lupa untuk menyalakan api kompornya. Kita masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum dan juga berubah warna ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menambahkan air bersih. Air bersihnya ini saya menggunakan bekas dari blender tadi ya teman-teman, agar bumbunya itu tidak mubazir ya. Kita aduk sampai dengan rata, tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan rempah-rempahnya seperti 4 batang daun serai, laos yang sudah dikeprek, dan juga daun salam 4 lembar yang sudah dicuci. Kita tumis hingga harum, hingga rempah-rempahnya mengeluarkan aroma yang khas ya. Dan di sini saya juga telah mempersiapkan atau merebus tulang sapi, dan jangan lupa untuk memasukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kita masukkan ke dalam tulang yang sudah direbus sebelumnya ya teman-teman. Kita tunggu atau kita rebus kembali, kita masak sampai dengan mendidih. Kalau sudah mendidih, jangan lupa teman-teman untuk dikoreksi rasanya ya. Dan jangan lupa juga untuk dikoreksi apakah daging yang menempel di tulangnya ini sudah lembut atau belum ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa ataupun garam ya. Ini sudah dikoreksi rasanya dan rasanya sudah pas. Saatnya sekarang kita hidangkan atau kita campurkan ke dalam bahan yang sudah kita masukkan ke dalam mangkuk sebelumnya tadi ya teman-teman, seperti soun, kol yang sudah diiris ataupun toge yang sudah kita masukkan tadi. Masukkan kuahnya dan kita hidangkan seperti ini, kita campurkan. Jangan lupa saya juga menambahkan toppingnya adalah telur rebus ya teman-teman. Telur rebusnya cukup separuh saja, dan tambahkan juga sambalnya dan juga potongan jeruk nipisnya seperti ini. Dan ini dia teman-teman, soto kuah kuning balung sapi saya hari ini. Ini rasanya enak banget, gurih banget, segar banget kuahnya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Lanjut di menu yang selanjutnya. Kalau ini rasanya enak banget, dagingnya empuk dan juga mantap. Sekarang kita persiapkan terlebih dahulu ya bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan skip. Terima kasih. Saya telah mempersiapkan 1 kilo daging kambing yang sudah saya cuci bersih, lalu sudah saya tiriskan dan masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh merica bubuk ataupun lada bubuk.
Tambahkan juga garam halus. Untuk garam halusnya 1 sendok teh, tapi tidak muncul ya teman-teman. Setelah itu kita aduk sampai dengan rata. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna ya. Jika sudah, kita marinasi sejenak, kita sisihkan dan lanjut di bahan yang selanjutnya. Selanjutnya saya telah mempersiapkan cabai merah keriting yang sudah saya cuci bersih, dan saya menggunakan sebanyak 10 buah cabai merah keriting. Iris tipis-tipis secara serong, boleh juga diiris secara bulat ya teman-teman. Boleh juga seperti ini ya, dan lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua cabai merahnya sudah kita iris. Jika sudah, kita sisihkan sejenak, lanjut ke bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan, yaitu cabai rawit. Cabai rawitnya kita potong menjadi 2 bagian saja. Kalau memang cabai rawitnya besar, boleh dipotong menjadi 3 bagian ya. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut kembali di bahan yang selanjutnya, yaitu bawang merah. Bawang merahnya ini saya menggunakan sebanyak 20 siung bawang merah. Ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kita iris atau kita potong menjadi 3 bagian. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah ataupun mangkuk semua bahan-bahan yang sudah kita iris ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Setelah itu di sini saya telah mempersiapkan 2 buah timun. Timunnya ini sudah saya cuci bersih, dan timunnya ini akan kita gunakan, tapi kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman, atau kita potong dadu yang ukurannya kecil. Di sini saya menggunakan timunnya 2 buah timun ya teman-teman. Kita potong, lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua timunnya ini sudah kita potong kecil-kecil ataupun potong dadu. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel saya dengan cara di klik tombol like-nya dan juga subscribe-nya, biar channel saya semakin berkembang dan saya juga semakin semangat ya dalam membagikan resep untuk kalian semua. Terima kasih. Oke teman-teman, ini irisan timunnya atau potongan timunnya sudah selesai. Untuk timun yang kedua, lakukan sama ya seperti potongan timun yang pertama tadi. Masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah kalau sudah selesai kita potong, dan lanjut kembali di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 1 buah tomat yang sudah saya cuci bersih. Kita iris besar seperti ini ya teman-teman, kita potong besar seperti ini dan lakukan sampai dengan selesai. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat sayur atau tomat buah juga boleh ya. Dan setelah itu di sini saya akan menggunakan sayur kubis ataupun sayur kol ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis. Gunakan sayur kolnya atau sayur kubisnya ini sesuai dengan selera atau sesuai dengan banyak atau sedikitnya daging yang akan kalian gunakan ya. Seperti ini aja, ini sudah cukup, dan lanjut kembali di bahan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan 1 buah jeruk sate. Kita potong menjadi 2 bagian. Seperti ini, dan ini sudah selesai. Dan untuk irisan tomat dan juga kubisnya kita sisihkan sejenak ya teman-teman. Kita lanjut di irisan yang pertama tadi, bawang merah dan juga cabainya. Kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya untuk merek selera ya teman-teman, sesuaikan dengan keinginan kalian. Kita aduk sampai dengan rata. Jika sudah,
selesai kita memasukkan atau menambahkan kecapnya, kita akan lanjut kembali di tahap yang selanjutnya. Dan ini dia bahan-bahan atau pelengkap untuk membuat sate gorengnya ya teman-teman. Jangan lupa siapkan pan ataupun wajan, beri minyak secukupnya, nyalakan api kompor. Untuk membuat sate goreng ini teman-teman, gunakan api kompor yang kecil saja ya teman-teman, jangan sedang ataupun terlalu besar ya. Setelah minyaknya panas, masukkan daging yang sudah kita marinasi tadi, yang sudah kita beri bumbu, merica bubuk dan juga garam tadi ya teman-teman. Kita aduk hingga berubah warna seperti putih atau warna putih ya teman-teman. Aduk hingga rata. Nah, seperti ini ya warnanya teman-teman. Dan setelah itu, jika sudah berubah warna, sudah kita aduk sampai dengan rata. Di sini kita akan masak dengan api yang sangat kecil. Kita tutup ya teman-teman. Kita tunggu atau kita masak sampai dengan mendidih. Jangan ditambah air karena daging ini akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya teman-teman. Dan seperti ini ya, ini tanpa saya tambahkan air ya, ini air dari dagingnya sendiri. Dan setelah itu kita aduk lagi sampai dengan rata, kita masak dagingnya sampai dengan empuk. Dan jangan lupa ya untuk dikoreksi dagingnya, ini belum empuk ya teman-teman, dan akan saya masak kembali, saya tutup kembali. Teman-teman juga bisa menggunakan metode 30, 5 dan 30 ya teman-teman untuk memasak daging agar dagingnya ini cepat empuknya. Dan di sini saya cukup menunggu airnya menyusut saja ya teman-teman, karena ini sudah empuk dan saya tidak perlu menambahkan air. Ini sudah matang dan dagingnya juga sudah enak. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dipersiapkan. Setelah itu kita akan menambahkan bahan-bahan pelengkapnya yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Di atasnya jangan lupa kita sirami dengan bumbu sambal kecapnya. Seperti ini ya, ini akan menjadikan daging kambingnya terasa lebih enak dan juga nikmat ya. Apalagi daging kambingnya ini sudah empuk dan juga tidak bau perengus ya teman-teman. Tambahkan juga irisan sayur kol ataupun sayur kubisnya. Tambahkan juga potongan tomatnya dan juga potongan timun yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut di potongan jeruk satenya ya teman-teman, boleh langsung kalian peras ya di atas dagingnya. Dan ini dia teman-teman sate goreng saya hari ini. Selamat mencoba, semoga kalian suka ya. Ini rasanya sangat enak, dagingnya juga